Pernahkah kamu bertanya, kenapa Indonesia begitu besar, begitu kaya, tapi seolah-olah selalu dilupakan? Bukan karena tak penting, tapi karena terlalu penting untuk dibahas. Jika kamu masih percaya bahwa dunia ini sudah sepenuhnya bisa dijelaskan oleh sains, tonton video ini sampai habis. Karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara kamu melihat Indonesia dan mungkin dunia. Di sebuah ruang arsip bawah tanah di Eropa, terdapat dokumen yang tak pernah dipublikasikan. Ditulis pada tahun 1972 oleh sekelompok ilmuwan independen. Dan hampir sepertiganya membahas satu negara, Indonesia. Bukan karena populasinya, bukan karena politiknya, tapi karena frekuensi alamnya. Mereka menulis tentang sesuatu yang tak pernah muncul dalam jurnal ilmiah, pola harmoni biospiritual, sebuah resonansi energi unik yang hanya ditemukan di Indonesia. Tapi setelah laporan itu selesai ditulis, seluruh tim bubar. Satu orang hilang saat menyelam di Raja Ampat, tak pernah ditemukan lagi. Beberapa tahun kemudian, memo rahasia dari lembaga luar angkasa menyebut Indonesia adalah zona merah informasi, wilayah yang tak boleh terlalu diekspos secara ilmiah karena bisa memicu gelombang perhatian yang tak terkendali. Dan ini bukan kisah fiksi. Leonardo da Vinci dalam salah satu sketsa manuskripnya yang tak pernah dipamerkan menggambar gugusan pulau asing yang saat ini cocok dengan bentuk kepulauan Indonesia dari udara. Berabad sebelum peta modern ada. Dunia sibuk bicara soal kuasa barat, teknologi timur, dan masa depan di kutub utara, tapi tidak ada yang bicara tentang Indonesia. Bukan karena tak menarik, tapi karena terlalu kuat untuk dibuka. Jika dunia tahu apa yang disimpan Indonesia, gunung-gunungnya, manusianya, lautan dan langitnya, pusat perhatian global akan bergeser. Tahun 2004, gempa besar mengguncang Aceh. Dunia menyebutnya bencana, tapi sekelompok peneliti Eropa Timur menyebutnya aktivasi lapisan dalam bumi. Setelah itu, hutan yang dianggap gundul selama puluhan tahun tumbuh kembali dengan kecepatan tak biasa. Dan di dalamnya ditemukan satu spesies tanaman yang hanya pernah disebut dalam naskah Majapahit. Tanaman itu tak berbunga, tak berbuah, tapi jika disentuh, kulit manusia terasa hangat. Dalam catatan kuno, tanaman ini disebut penjaga keseimbangan. Dari bawah laut Maluku, penyelam lokal melihat cahaya aneh di dalam gua laut. Tak bisa disentuh, tak bisa dikejar, tapi selalu kembali ke titik yang sama. Dalam kepercayaan lokal, cahaya itu disebut napas bumi. Dalam dokumen bocoran lembaga riset asing, disebut anomali kuantum lokal. Nama ilmiah untuk sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Dan setiap riset ilmiah yang menyentuh topik Indonesia, tentang hutan tropis, budaya tradisional, atau pertanian kuno seperti Subak di Bali, selalu dihentikan. Pendanaannya lenyap, timnya dibubarkan, data penelitiannya menguap, seakan ada yang tidak ingin dunia tahu bahwa Indonesia adalah lebih dari sekadar peta, lebih dari sekadar wisata. Indonesia adalah titik keseimbangan dunia. Bukan hanya mitos, ada yang menjaganya. Mereka bukan raja, bukan jenderal. Mereka adalah dalang wayang, petani, guru, penjaga pura, penjual jamu. Mereka menjaga bukan emas, tapi sesuatu yang jauh lebih penting, keseimbangan. Dulu, kerajaan Majapahit dan Sunda pernah mencoba membuka semua pintu rahasia. Mereka membangun struktur sejajar bintang, menyusun jaringan energi bawah tanah yang disebut lingkar Sem. Tapi ketika ke-9 titik itu terhubung, langit berubah, waktu terganggu, gunung-gunung bersuara. Sejak saat itu, para penjaga diturunkan. Kini, gerbang itu perlahan mulai terbuka kembali,
bukan oleh raja, tapi oleh generasi yang tak tahu apa yang sedang mereka bangkitkan. Artefak demi artefak mulai muncul. Batu hitam dari dasar Laut Bali, batu pemanggil yang berkilau dalam kegelapan, patung kecil dari Candi Sukuh, patung pendengar yang hanya berbicara kepada mereka yang siap menerima. Dan ada satu sosok misterius yang diam-diam bergerak di antara kita, tak punya nama, tak punya wajah. Tugasnya hanya satu, mengumpulkan semuanya sebelum semuanya terlambat. Kita mungkin sedang duduk di atas rahasia terbesar dunia, bukan karena rahasianya terlalu besar, tapi karena dunia ini terlalu kecil untuk menerimanya. Dan pertanyaan yang tersisa hanya satu, apakah ini awal dari kebangkitan peradaban baru atau kehancuran dari yang lama? Jika video ini membuka sedikit saja mata hatimu, bagikan ke temanmu. Jangan biarkan sejarah ini hilang untuk kedua kalinya, karena mungkin kitalah generasi yang dipilih untuk menemukan kembali siapa sebenarnya Indonesia.